Kan banyak yang kemudian bertanya-tanya nih Kang, bener nggak sih PKI itu mendalangi ini semua? Iya, soal benar atau tidak memang sampai sekarang ini, sejauh ini belum ada kepastian ya. Tetapi bahwa di dalam buku-buku sejarah Gerakan 30 September garis miring PKI itu tertulis demikian. Nah, tetapi memang yang saat ini belum terjawab adalah siapa dalang dibalik peristiwa G30 SPKI ini. Apakah betul PKI atau memang ada yang menunggangi peristiwa ini gitu. Nah, sampai sekarang masih belum clear, belum jelas, tetapi masyarakat tidak usah khawatir, pelajar atau siapapun yang mempelajari peristiwa ini juga tidak mesti bingung. Kenapa? Karena itulah sejarah, selalu ada dua sisi gitu ya. Jadi selalu hitam dan putih, tidak tidak mesti clear bahwa ini begini dan ini begitu. Nah, itulah menariknya belajar sejarah. Nah, tetapi memang kekuatan kita dalam merujuk ya pada sumber-sumber ini yang diperlukan untuk terus belajar dan menggali sejarah yang ada begitu. Oke, berarti sampai sekarang ini belum diketahui secara pasti apakah PKI dalang dari gerakan 30 September ini ya Kang ya? Betul. Nah, oke. Nah, di kalangan masyarakat sendiri kan kadang sering nih Kang menuding pihak-pihak tertentu sebagai PKI kayak PKI lu, PKI lu. Nah, sebenarnya PKI itu sendiri itu menurut sejarah itu apa, Kang? Oke, jadi PKI ini kan partai ya, Partai Komunis Indonesia. Partai pertama di Indonesia yang menggunakan nama Indonesia. Berikutnya ada PNI ya. Jadi didirikan 1924 PKI ini dan sampai sekarang eksis. Nah, Partai Komunis Indonesia memang hidup dan berkembang di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, dalam catatan sejarah PKI ini selalu tercatat dalam berbagai pemberontakan gitu ya. Nah, pemberontakan inilah sebenarnya merupakan upaya perlawanan terhadap penjajah kolonial. Jadi PKI memberontak terhadap penjajah kolonial itu yes, tetapi juga kemudian ya PKI pada tahun 65 juga dalam tanda kutip memberontak Indonesia yang menjadi tolak ukur hadirnya kemerdekaan di Republik ini. Yang pertama diperjuangkan oleh dua faham ini. Yang pertama adalah paham komunisme itu sendiri, di mana di berbagai negara di belahan dunia paham ini menjadi biang pembakar. Jadi biang, bukan disebut biang kerok ya, tetapi ini paham inilah yang kemudian membangunkan semangat ya para kaum terjajah gitu untuk bebas dari penjajahan. Jadi PKI ini sebenarnya muncul di awal di mana kolonialisme semakin merajalela dan hadir yang muncul adalah nanti kaum tani, kaum buruh dan kaum rakyat jelata. Maka paham komunis ini tumbuh subur di berbagai negara yang notabene terjajah. Memang paham komunis Indonesia, paham komunis ya yang kemudian diajarkan oleh PKI ini kepada seluruh masyarakat selalu menyasar kalangan di bawah, artinya masyarakat rakyat jelata, kaum buruh dan tani. Tetapi memang kalau kita baca sejarah pergerakan mereka selalu menginfiltrasi kelompok itu. Nah, kedua nanti adalah kelompok partai. Jadi partai-partai besar juga di Republik ini juga disusupi, diinfiltrasi, dan kemudian yang terakhir sebelum gerakan mereka di tahun 65, mereka mensusupi atau menginfiltrasi angkatan bersenjata atau ABRI waktu itu. Nah, jadi dan berhasil terutama di beberapa angkatan dan salah satunya adalah angkatan udara. Nah, tapi itu cerita di Republik ini. Tetapi paham komunis sebenarnya menyebar begitu kuat di seluruh negara yang kondisinya terjajah. Jadi kemunculan Partai Komunis Indonesia memang kan muncul pada saat zaman penjajahan. Nah, partai inilah yang kemudian nanti melakukan pemberontakan-pemberontakan dan sebenarnya tujuannya satu, untuk mewujudkan kemerdekaan dari tangan penjajahan. Nah, paham komunis ini dipercaya adalah paham yang kemudian banyak memerdekakan negara-negara seperti Bolivia, ada Simon Bolivar, ya ada Che Guevara dan banyak tokoh-tokoh dunia lain yang mengusung paham komunisme. Nah, termasuk di Republik ini gitu. Nah, salah satunya adalah paham komunis sendiri yang kemudian paham yang menentang penjajahan. Nah, kemudian paham yang kedua adalah paham pan-Islamisme. Nah, yang belakangan kemudian di Republik ini
faham inilah yang kemudian dibenturkan. Jadi Islamisme ini kan paham Muhammad Afgan yang dibawa dari Mekah. Maka orang-orang yang naik haji ya itu pulangnya sama Belanda dikasih gelar haji. Ya, gelar haji ini adalah gelar negatif dalam tanda kutip bagi pemberontak, bagi orang-orang pribumi yang telah melakukan ibadah haji, pulang ke Hindia Belanda, kemudian dikasih gelar haji supaya gampang, ya, gampang nandainnya gitu. Nah, gelar haji inilah yang kemudian sama pemerintah kolonial itu diawasi. Nah, dua paham inilah yang kemudian memberontak terhadap pemerintah kolonial itu di masa penjajahan. Nah, di masa Republik paham komunisme ini kemudian menyebar ya kepada kaum buruh dan tani seperti yang saya bilang tadi, partai dan sebagainya, dan Islamisme kepada partai-partai, ada Masyumi yang kemudian ke NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, paham-paham ajaran Islam dan ajaran Islam dan komunisme ini menjadi dua ajaran yang belakangan melahirkan munculnya kemerdekaan, begitu salah satunya. Nah, jadi di kalangan masyarakat saat ini memang menjadi kebingungan. Kenapa? Karena komunisme sebagai satu ajaran itu harus dibedakan ya antara dengan partai, di mana partai ini kan alat politik, sementara komunisme ini adalah ajaran, dan munculnya ajaran komunisme kan tidak terlepas juga pengaruhnya dari Karl Marx ya di Jerman, di mana saat itu kaum buruh tertindas, begitu ya. Dan memang kenapa paham komunisme ini begitu mudah menyebar, karena kondisi rakyat Indonesia, pedesaan, pertanian itu menjadi mudah untuk disebarkan gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.